Halo teman-teman, saya akan mempresentasikan materi Phase Change Material, mata kuliah teknologi beton, dosen pembimbing Dr. Rilia Rumbayan STMN. Sebelum masuk ke dalam materi, perkenalkan nama saya Fatahila Fabio Tairas, NIM 2401254, kelas 3 BKBG, jurusan Teknik Sipil. Motivasi memilih topik, saya memilih topik ini karena penggunaan energi pada bangunan di Indonesia sangat tinggi, terutama untuk pendinginan ruangan akibat iklim tropis yang panas. Dengan adanya PCM konkrit, panas dapat diserap dan dilepaskan secara otomatis, sehingga dapat mengurangi konsumsi energi listrik dan meningkatkan kenyamanan termal bangunan. Definisi dan prinsip dasar PCM. Phase Change Material atau PCM adalah bahan yang menyerap dan melepaskan energi panas ketika mengalami perubahan fasa. Misalnya, dari padat mencari cair atau sebaliknya. Pada beton, PCM biasanya ditambahkan ke dalam campuran beton atau disisipkan dalam bentuk kapsul mikro. Prinsip dasarnya, saat suhu lingkungan meningkat, PCM menyerap panas dan mencair, sehingga suhu di sekitar tetap stabil. Kedua, saat suhu turun, PCM melepaskan panas dan mengeras kembali, menjaga kenyamanan termal di malam hari. Masalah yang ingin diselesaikan, yang pertama, pengurangan beban pendinginan, menurunkan kebutuhan energi untuk AC pada gedung perkantoran, sekolah, dan rumah sakit. Yang kedua, perbaikan kenyamanan termal, mengurangi fluktuasi suhu di siang atau malam hari. Yang ketiga, pengurangan puncak permintaan listrik atau peak saving. Penyimpanan panas laten dapat mengurangi puncak beban listrik saat hari panas. Beberapa studi lokal dan eksperimen skala laboratorium di Indonesia telah mulai menguji pengaplikasian parafin atau biobased PCM pada bata, mortar, dan suhu beton ringan dengan hasil awal yang menjanjikan terhadap penurunan suhu permukaan. PCM konkrit dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk menekan penggunaan energi listrik dan meningkatkan efisiensi termal bangunan tropis di Indonesia. Contoh penerapan pada konstruksi. Di luar negeri, tepatnya di Spanyol, PCM digunakan pada wall panels untuk bangunan hemat energi. Dan di Korea Selatan dan Cina, penelitian menunjukkan bahwa beton dengan PCM dapat menurunkan fluktuasi suhu ruangan hingga 4-6 derajat Celcius. Dan di Eropa, PCM konkrit digunakan pada green buildings dan passive house untuk mengurangi beban pendinginan. Sedangkan untuk di Indonesia, telah muncul penelitian laboratorium dan prototipe sederhana. Contoh, PCM parafin dimasukkan ke bata atau brick atau mortar. Di beberapa universitas atau perguruan tinggi, Bandung, Pontianak, Sumatera Utara, yang menguji penurunan suhu permukaan dan penyerapan panas. Penerapan komersial masih terbatas, lebih banyak bersifat penelitian dan uji coba. Data atau hasil studi. Yang pertama, penurunan fluktuasi suhu interior atau permukaan. Studi eksperimen dan simulasi menunjukkan penurunan fluktuasi suhu 2-6 derajat Celcius pada elemen ber-PCM dibandingkan beton konvensional tergantung jenis PCM, titik leleh, dan fraksi volumetrik. Kedua, pengaruh mekanik. Penambahan PCM, terutama bila langsung menggantikan agregat atau ditambahkan dalam jumlah besar, cenderung menurunkan kekuatan tekan beton. Encapsulation dan proporsi yang dikendalikan dapat meminimalkan penurunan mekanik. Ketiga, penghematan energi bangunan. Studi simulasi dan uji bangunan menunjukkan potensi pengurangan kebutuhan energi pendingin tahunan sampai kisaran 10-20%. Pada beberapa kondisi atau konfigurasi, angka ini variatif menurut konfigurasi bangunan, iklim, dan titik leleh PCM. Keunggulan, potensi pengurangan konsumsi energi pendingin dan emisi CO2. Meningkatkan kenyamanan termal pasif tanpa memerlukan perangkat mekanik tambahan. Dan ketiga, dapat diintegrasikan pada elemen prefabrikasi, panel, paving atau atap ringan. Tantangan, biaya PCM dan kapsulasi, bahan PCM komersial, parafin, eutectic, salt hydrates, dan proses microencapsulation masih relatif mahal dibanding bahan konstruksi konvensional. Kedua, daya tahan dan stabilitas siklus. Siklus pencairan atau pembekuan berulang dapat merusak kapsul atau menyebabkan degradasi termal jangka panjang. Ketiga, keterbatasan standar dan regulasi lokal. Belum ada standar nasional yang jelas tentang penggunaan PCM dalam beton. Perlu riset jangka panjang dan uji lapangan untuk sertifikasi.
Ide pengembangan atau adaptasi lokal. Pengembangan PCM berbasis bahan lokal, biobased, menggunakan produk samping industri kelapa sawit, parafin atau oleochemical, atau lilin alami yang diformulasi untuk titik leleh 27-30 derajat Celcius. Lalu microencapsulate secara lokal untuk menekan biaya impor. Ide kolaborasi universitas sampai industri CPO. Kedua, panel prefabrikasi atap atau dinding ber-PCM. Fabrikasi panel dengan lapisan PCM terenkapsulasi untuk bangunan sekolah atau rumah susun hemat energi di kawasan tropis. Integrasi dengan kondisi material dan iklim tropis. Yang pertama, pemilihan titik leleh PCM. Disarankan memilih titik leleh sekitar 26-30 derajat Celcius, kisaran kenyamanan termal, agar PCM aktif menyimpan panas siang hari dan melepaskannya pada malam hari. Kedua, proteksi terhadap kelembapan dan fungisida, memperkuat kapsulasi agar tahan kelembapan tinggi tropis dan menambahkan aditif antioksidan atau antimikroba bila menggunakan bahan organik. Ketiga, desain kombinasi pasif. Menggabungkan PCM konkrit dengan ventilasi alami, atap reflektif, shading, dan vegetasi untuk efek gabungan penurunan kebutuhan pendinginan. Kesimpulan, phase change material konkrit adalah solusi material yang menjanjikan untuk meningkatkan efisiensi, energi, dan kenyamanan termal di bangunan, terutama relevan untuk iklim tropis seperti Indonesia. Meskipun demikian, terdapat tantangan penting, biaya PCM dan kapsulasi, dampak pada kekuatan mekanik, serta kebutuhan untuk pengujian daya tahan jangka panjang dan pengembangan standar lokal. Langkah praktis yang direkomendasikan adalah melakukan riset pengembangan PCM lokal, biobased, uji lapangan prototipe dan kolaborasi lintas sektor, akademik, industri, pemerintah untuk skala pilot dan standar implementasi. Berikut adalah daftar jurnal yang saya gunakan dalam membuat materi ini. Dan berikut adalah pesan-pesan yang dapat saya berikan. Kita sebagai mahasiswa teknik sipil perlu memahami teknologi beton masa depan agar siap menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan dan mampu menciptakan konstruksi yang efisien, inovatif, serta ramah lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.